Sekali lagi materinya tentang relasi atau hubungan antara hukum dan politik maupun antara politik dan hukum. Karena kita di sini mata kuliahnya adalah politik hukum tata negaraan dan dua aspek penting yang juga menjadi hal mendasar yang harus kita pahami dalam mata kuliah ini adalah apa itu hukum dan apa itu politik atau kurang lebih bagaimana kita bisa memahami hukum dan politik sekaligus hubungannya. Sehingga nanti dalam berbagai kasus atau dalam berbagai tema kita punya kerangka berpikir yang cukup kuat untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang di situ memerlukan analisis dari segi politik hukum. Maka ini kita perlu pahami dulu eh, hubungan antara politik dan hukum. Namun sebelum nanti kita membahas mengenai hubungannya, saya ingin mengulas sedikit ya. Ini mungkin sudah teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian baca juga dan sudah menjadi pemahaman bersama. Tapi kita review sajalah untuk mengingat-ingat uh, makna daripada politik atau pengertian daripada politik itu sendiri. Jadi kalau kita baca berbagai literatur atau buku maupun di internet dan lain sebagainya, banyak ya sumber-sumber belajar yang bisa kita akses. Hal yang bisa kita petik atau kita bisa ambil poinnya daripada makna atau dan pengertian politik itu apa kira-kira? Kalau dari yang saya kumpulkan, ya politik itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya, karena tonggak eh, ilmu pengetahuan dulu itu kan berasal dari para pemikir-pemikir Yunani ya, yang di situ kemudian mereka menulis, salah satunya misalnya Aristoteles, dia menulis tentang politik, tentang negara, tentang keadilan dan sebagainya, itu kan berasal dari sana. Nah, ya. Kemudian muncullah istilah politik itu berasal dari kata polis. Kalau bahasa Yunani polis itu kan kota atau negara kota. Dulu Yunani kalau kita pelajari sejarahnya kan sebetulnya itu ya kota yang dia itu apa ya, berbentuk sebagai negara. Jadi kota tapi negara. Makanya disebut, banyak yang nyebut sebagai negara kota. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam konteks di Indonesia mungkin ya kayak kerajaan kecil gitu ya, yang dia juga secara identitas sebagai negara tapi lingkup kekuasaannya hanya lingkup kecil begitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Tapi di Yunani itu bukan kerajaan ya, lebih kepada apa ya? Dia menggunakan sistem demokrasi atau demokratis di sana. Sehingga pengambilan keputusan itu bisa dilakukan secara demokrasi, secara langsung. Jadi rakyat langsung bermusyawarah mengambil atau menentukan keputusan. Nah, kira-kira itu apa ya, pemahaman mengenai asal muasal daripada politik itu, dari kata polis yang berarti negara atau kota. Nah, dari polis itu berkembang konsepnya, ada yang menyebut polities atau polites yang bermakna warga negara. Jadi ini kurang lebih ya eh, apa namanya, eh, masih identik dengan negara ya, masih identik dengan negara, sehingga polites itu dimaknai sebagai warga negara. Tapi dalam bahasa Inggris, politik itu ternyata bermakna bijaksana, berasal dari kata politics kalau di bahasa Inggris ya. Ya, karena masih di daratan Eropa, masih bahasa-bahasanya masih mirip-mirip ya. Makanya kemudian di Indonesia pun karena mengadaptasi dari bahasa Inggris pun kemudian ditulis politik. Ya, kalau di bahasa Inggris politics pakai C ya, CS, kalau di Indonesia politik bermakna bijaksana. Nah, dalam berbagai literatur para ahli di Indonesia, politik itu kemudian dipahami sebagai suatu proses atau sistem ya, penentuan maupun pelaksanaan kebijakan yang identik dengan negara, warga negara, ya, seperti terkait dengan kekuasaan, pengambilan keputusan serta kebijakan. Tetapi di era-era saat ini, kalau Bapak sekalian memahami politik itu identik dengan sesuatu yang buruk, ya kan? Pokoknya kalau politik itu identik cuma untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan individu, hanya hal-hal yang sifatnya untuk
memperkuat rezim kekuasaan, misalnya seperti saat ini lagi ramai tentang revisi undang-undang TNI ya, yang di situ juga sebenarnya yang jalan adalah politik, yang memproses atau melakukan aktivitas pengambilan keputusan sebuah RUU menjadi undang-undang, itu adalah aktivitas politik karena itu bagian dari pengambilan keputusan dalam konteks definisi politik yang tadi saya jelaskan. Tetapi sebenarnya politik itu sesuatu yang netral ya, bisa bisa hitam bisa putih. Dalam bahasa ini saya katakan politik itu tidak mesti kemudian kita pahami satu hal yang negatif dan belum tentu juga politik itu positif. Makanya ibaratnya gini, pisau, pisau itu kan belum tentu baik, belum tentu buruk juga. Baik kalau dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan misalnya menyembelih hewan yang dengan cara yang baik, misalnya gitu ya, untuk masak misalnya gitu. Tapi menjadi buruk apabila digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang atau menyakiti binatang dengan cara yang tidak baik. Nah, kira-kira politik ini kan kurang lebih begitu, tergantung bagaimana aktor politiknya itu menggunakan atau menjalankan sistem politik itu sendiri. Karena politik pada intinya itu sesuatu hal yang netral ya dalam konteks kekuasaan tadi itu untuk metode pengambilan keputusan serta kebijakan. Nah, cara-cara itu dalam ilmu, ya, dalam konteks ilmu itu disebut sebagai ilmu politik karena ada metodenya, ada caranya, ada landasan nilainya. Makanya banyak juga preferensi buku-buku itu yang membahas mengenai etika politik, itu kan kaitannya dengan nilai-nilai politik itu sendiri. Kemudian ada teori politik, ilmu politik dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya politik itu demikian. Nah, tetapi kalau boleh saya sederhanakan ya untuk biar tidak membingungkan, intinya politik itu kan sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Misalnya ini tadi saya simak di grup WhatsApp, misalnya sedang ada pembagian tugas atau pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok kemudian kemarin juga ada polling misalnya eh, jam berapa kuliah ini akan disesuaikan di bulan Ramadan ya, yang aslinya malam kemudian harus digeser. Nah, teman-teman kan di situ memberikan polling. Nah, kenapa ini semua terjadi? Nah, ini kan kaitannya dengan politik sebenarnya, karena kita itu sebagai makhluk sosial, sebagai individu yang bersosial ya, kita tidak bisa menjalankan aktivitas ini secara individu, secara pribadi, kecuali kalau teman-teman itu belajar secara mandiri, mungkin bisa menjalankan aktivitas secara mandiri. Tapi teman-teman juga akan berpolitik dengan diri sendiri, kira-kira begitu, menyepakati sesuatu dengan diri sendiri. Tapi kalau kemudian ada interaksi antara satu orang dengan orang lain, apalagi di sini ada beberapa anggota kelas, maka kita di situ secara tidak langsung menjalankan aktivitas yang namanya politik dalam kaitannya dengan mengambil keputusan atau kesepakatan. Makanya ada metode polling, ada metode mungkin ditentukan oleh pemimpinnya atau ketuanya dan lain sebagainya. Itu tergantung kesepakatan-kesepakatan tadi itu. Nah, secara sadar atau tidak sadar, tiap manusia melakukan hal-hal yang bersifat politik yang berada dalam lingkungan yang disebut sebagai sistem politik. Sistem politik itu berarti ya di situ ada banyak komponen-komponen, ada orangnya ya, ada berbagai banyak orang, ada prosedur atau cara kita berinteraksi, tata cara kita mengambil keputusan atau kesepakatan, bagaimana dipimpin, dan diorganisasikan dan sebagainya itu ya, ya semua itu kaitannya dengan sistem politik. Tapi itu dalam konteks sederhana. Tapi dalam konteks politik yang kita pelajari ini adalah politik dalam kaitannya dengan negara, hal yang lebih luas dan lebih besar. Ya, jadi bagaimana pengambilan keputusan atau kesepakatan dalam konteks bernegara. Nah, ini Aristoteles misalnya menulis atau mengatakan bahwa politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Nah, intinya apa ya dikehendaki? Ya, misalnya kita berkehendak untuk mengambil keputusan tertentu. Nah, dalam konteks negara misalnya, sesuatu yang dikehendaki apa? Ingin mengesahkan rancangan undang-undang yang dikehendaki dengan kepentingan-kepentingan yang mereka perjuangkan masing-masing, dan kepentingan itulah yang mereka akan negosiasikan, akan mereka rumuskan, akan mereka eh, apa namanya
eh, lobby, nah gitu ya, akan dibahas bersama dan diambil keputusan. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana cara memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Itu menurut Aristoteles. Nah, ini Miriam Burdiarto, salah seorang pakar politik di Indonesia, menyatakan politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. Jadi, tadi kalau dalam bahasa sederhananya, dalam penjelasan sederhananya, ya ketika kita berkelompok, berkelas, di rumah, di kampung, itu kan juga berpolitik. Tapi dalam instrumen atau dalam hal yang lebih luas, dalam skop yang lebih luas, ini politik yang kita pelajari adalah berkaitan dengan negara. Bagaimana proses pengambilan keputusan ketatanegaraan, ya. Itu politik. Nah, selanjutnya hukum. Nah, setelah kita memahami politik, eh, kita pahami apa itu hukum. Hukum biasanya didefinisikan sebagai peraturan tertulis atau tidak tertulis ya, yang digunakan untuk mencapai tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Jadi hukum itu biasanya dipahami sebagai pagarnya daripada politik atau relnya yang mengarahkan bagaimana politik itu berjalan. Politik itu keretanya, hukum itu adalah relnya, atau hukum itu adalah apa namanya. Nah, kemudian politik itu yang melewati jalan yang berpagar itu. Sehingga apa? Dengan kombinasi antara politik dan hukum itu bisa menghasilkan sesuatu yang ideal. Karena kalau politik tidak diimbangi dengan hukum nanti akan berpotensi menghasilkan ya kesewenang-wenangan. Begitupun sebaliknya, kalau hukum tanpa adanya politik ya bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya konservatif saja, ya. Apa namanya? Tidak tidak ada ininya, tidak ada apa dalam pengambilan keputusan itu tidak ada isinya, kira-kira hanya sifatnya sangat normatif sekali. Misalnya dalam mengambil sebuah kesepakatan politik tidak tidak disertai dengan apa namanya politik untuk menyepakati sesuatu ya, tidak disertai dengan proses. Pokoknya hukum saja yang diutamakan, kira-kira begitu. Sehingga pengambilan keputusan yang dihasilkan dari prosedur hukum itu ya tidak begitu mencerminkan daripada apa yang dikehendaki oleh para anggota atau para pengambil keputusannya. Karena yang penting prosedur hukumnya yang diutamakan, tidak mementingkan bagaimana konten daripada apa namanya hal yang sifatnya politik. Sekalipun eh, apa namanya hakim, majelis hakim dalam menerapkan hukum di sebuah proses peradilan itu juga tidak bisa dipungkiri itu terlepas dari politik. Mereka bermusyawarah. Semua memiliki pendirian, memiliki penilaian atas suatu kasus, mereka bermusyawarah itu juga politik pada dasarnya. Ya, pengambilan keputusan dalam bidang yudisial itu juga kombinasi antara politik dan hukum. Makanya tidak dipungkiri banyak penelitian yang sekarang sudah berkembang ada istilah politik hukum yudisial. Jadi politik hukum itu tidak hanya konteks legislasi. Politik hukum yudisial itu juga ada. Ya, politik hukum pidana, politik hukum perdata dan lain sebagainya. Kalau di MK ya politik hukum yudisial dalam konteks biasanya judicial review ya. Nah, itu juga politik. Nah, makanya hukum ini sebagai aturan juga bisa berdiri sendiri tanpa dijalankan oleh aktor-aktor politik yang mengoperasikan itu. Tapi hukum penting untuk menjadikan apa namanya tadi politik itu terarah. Nah, ini sebenarnya saya sudah sedikit masuk pada hubungan antara politik dan hukum ya. Karena tujuan hukum itu sebenarnya untuk mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan, keteraturan, kenyamanan, kesejahteraan. Tapi tanpa adanya politik tadi itu, mustahil akan terwujud keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kesejahteraan tadi itu. Ya, hukum inilah yang mengatur, politik ini yang mengoperasikan dan menjalankan. Hukum berfungsi sebagai alat atau cara, batas, penjaga komitmen dan sebagainya dalam kegiatan atau interaksi antar manusia dan antar organisasi. Jadi pengertian apa pemaknaan hukum, fungsi hukum tadi itu sebenarnya sudah ada hubungannya dengan politiknya yang tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana kemudian interaksi antar manusia itu diatur, ditentukan cara mainnya, dan ada kepastian kalau kita itu memenuhi suatu hal, apa yang didapatkan oleh pihak lain, kalau kita melanggar apa yang di konsekuensi yang harus diemban oleh
pihak yang melanggar. Nah, seperti kalau dalam perdata ada istilah wan prestasi, ya kan? Siapa yang wajib menunjukkan prestasi, maka hak daripada pihak yang lain. Siapa yang melanggar daripada kewajiban prestasi, maka dia akan harus menjalankan konsekuensi daripada pelanggaran yang dia lakukan, misalnya begitu kan. Itu sebuah apa namanya, hubungan keperdataan yang interaksi antar dua orang itu sebenarnya interaksi politik, kira-kira kan begitu. Nah, ini dalam konteks hubungan antara hukum dan politik. Tapi yang karena kita itu mata kuliah adalah politik hukum ketatanegaraan, ya, apa boleh buat kita ya kaitannya dengan politik hukum ketatanegaraannya, bukan politik hukum perdata seperti saya sampaikan, bukan politik hukum pidana ya, tapi politik hukum dalam konteks pengambilan keputusan ketatanegaraan, dan bukan juga mungkin politik hukum dalam konteks pengambilan keputusan hakim gitu ya yang kita pelajari. Walaupun itu juga kalau konteksnya di MK ya, MK dalam kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu juga masih bisa menjadi cukup kajian ini, bagaimana sebuah kasus perkara pengujian undang-undang itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan mengambil sebuah putusan itu juga bagian dari pemahaman daripada politik hukum tata negaraan ini. Nah, ini ada penelitian dari apa namanya disertasi yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD ya, dalam disertasinya yang kemudian ada bukunya Politik Hukum di Indonesia ya. Itu beliau menguraikan atau menjelaskan bahwa di dalam studi mengenai politik dan hukum sebenarnya terdapat 3 asumsi dasar ya. Jadi untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan politik itu menggunakan 3 asumsi dasar ini. Yang pertama apa? Hukum determinan atas politik. Maknanya apa? Dalam arti bahwa hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Jadi hukum yang menjadi yang paling dominan, makanya dikatakan hukum mendeterminasi politik. Jadi hukum yang mempengaruhi politik atau hukum yang menguasai politik, kira-kira begitu, yang mengendalikan politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan dasolen, apa yang seharusnya, ya, apa yang idealnya, apa yang menjadi cita-citanya. Nah, cara pandangnya cara pandang sifatnya normatif. Pokoknya hukum yang harus mendominasi dalam kegiatan politik. Nah, para pengguna aliran ini atau pengguna asumsi ini juga banyak. Banyak orang mungkin Bapak-bapak sekalian dan teman-teman sekalian di sini sekalian eh, me, mungkin saja berpahaman bahwa ya seharusnya memang demikian. Jangan politik yang lebih utama daripada hukum, tapi hukum yang harus lebih utama daripada politik. Karena kalau politik lebih utama dari hukum, ini hubungan yang kedua, politik determinan atas hukum, dalam arti bahwa dalam kenyataan baik produk normatif maupun implementasi penegakannya, hukum itu sangat dipengaruhi dan menjadi dependent variabel atas politik. Dalam pengertian bahwa asumsi ini dipakai sebagai landasan desain yang senyatanya. Jadi hukum ya jangan jangan apa namanya kacamata kuda. Harus melihat kenyataan atau realitasnya bahwa sebenarnya yang mempengaruhi hukum itu juga politik. Ini berawal dari cara berpikir yang sifatnya empiris. Kalau dalam bahasa yang tadi hukum determinan politik itu deduktif, kalau politik determinan hukum itu induktif. Cara berpikir kalau hukum determinan politik itu cara berpikir dari hal yang sifatnya umum menjadi hal yang sifatnya khusus ya. Kalau politik determinan hukum itu dari hal yang bersifatnya khusus ke sifatnya umum, cara pengambilan apa namanya ya ininya cara pemerumusan bahasanya kalau dalam bahasa. Tapi dalam kerangka ini, kalau hukum determinan atas politik itu bersifat normatif ya, pokoknya politik harus mengikut apa kata hukum. Tetapi kalau politik determinan atas hukum, ya hukum itu dipengaruhi oleh politik. Politiklah yang mempengaruhi pada hukum itu. Terjadinya hukum itu karena adanya aktivitas atau adanya kesepakatan-kesepakatan daripada pengambil keputusan itu. Dari itu aktivitas politik yang berjalan. Ini cara pandang empiris ya. Misalnya seperti RUU TNI ini yang sedang ramai. Sebuah RUU nanti akan menjadi undang-undang itu kan ada aktivitas politik itu dulu, aktivitas pengambilan keputusan. Baru nanti kalau sudah disahkan jadi undang-undang ya itu yang berlaku yang harus kita jalankan. Jangan kemudian sudah disepakati, sudah diputuskan malah justru dilanggar.
Nah, makanya ada aspek penegakan hukum ketika ada yang melanggar ya itu yang harus diberikan sanksi ya karena itu melanggar daripada kesepakatan atau keputusan. Gitu. Nah, itu hubungan yang kedua. Nah, hubungan yang ketiga untuk menjelaskan hubungan hukum dan politik itu adalah politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang interdependen atau saling tergantung. Nah, ini biasanya banyak penganutnya pemahaman ini. Hal ini dapat dipahami dari adigium yang sangat terkenal tentang ini yaitu politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh, ya. Jadi sekedua hal ini hukum dan politik itu saling tergantung. Hukum butuh politik, politik juga butuh hukum. Nah, makanya ya nanti akan banyak penjelasan-penjelasan lebih lanjut dalam teori politik hukum ini, bagaimana kedua ini bisa berjalan secara harmonis. Contoh, bagaimana caranya agar pengambilan keputusan politik itu bisa menghasilkan sesuatu yang ideal sebagaimana cita-cita hukum. Misalnya RUU TNI ini bagaimana nanti agar disahkannya itu sesuai dengan kehendak hukum itu sendiri. Kehendak hukum atau tujuan hukum kan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan sebagainya. Maka prosesnya, proses pembentukannya, penyusunannya itu harus sesuai dengan eh, apa namanya, yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Misalnya harus dibuka partisipasinya, harus maksimal pembahasannya, merepresentasikan berbagai kepentingan, dan kemudian dirumuskan dalam sesuatu yang tepat. Dan tidak hanya untuk kepentingan tertentu dan apalagi jangka pendek. Harus dipikirkan matang-matang karena pengambilan hukum negara itu ya tidak bisa sebenarnya kalau hanya diambil dalam kerangka yang sangat sempit, dalam pemahaman sangat sempit, dan itu apalagi dilakukan secara tertutup yang tidak merepresentasikan aspirasi apa namanya kehendak-kehendak aspiratif daripada masyarakat yang lebih luas, apalagi masyarakat yang memiliki dampak atau keterkaitan langsung dengan hal yang diatur itu. Nah, itu bagaimana agar pengambilan keputusan yang menghasilkan hukum itu bisa berjalan secara ideal. Makanya hukum juga memagari bagaimana proses pembentukan eh, undang-undang itu yang masih rancangan undang-undang itu kan ada ketentuannya. Dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah beberapa kali diubah dan beberapa kali pula dimaknai atau di ini tentukan ini sama MK ya, bagaimana prosedur pembentukan undang-undang yang baik itu bagaimana, yang sesuai dengan konstitusi. Misalnya ada istilah partisipasi publik yang bermakna dan lain sebagainya, itu kan bagian dari bagaimana agar proses pengambilan keputusan sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan daripada hukum. Nah, demikian pula politik juga membutuhkan hukum agar apa? Agar para pengambil keputusan itu juga dijamin kepastiannya dan rakyat pun juga akan mendapatkan kemanfaatan dan kepastian dalam atas produk yang disepakatinya atau para pengambil keputusan misalnya di situ ada fraksi-fraksi partai politik itu juga antar satu fraksi dengan fraksi yang lain juga sama-sama mendapatkan hal yang sama atau mendapatkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Nah, soal bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu adalah PR kita untuk menambali ya bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu bisa bisa ditanggulangi. Bahkan ketika memang prosedur pembentukan undang-undang atau rancangan undang-undang itu tidak sesuai dengan prosedurnya, maka bisa dilakukan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah proses pembentukannya itu sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Makanya tadi politik membutuhkan hukum dan hukum membutuhkan politik agar sama-sama saling apa namanya berimbang gitu. Oke, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya serahkan kepada forum untuk mencoba memberikan contoh kasus atau fenomena yang menggambarkan hubungan hukum dan politik yang mungkin bisa melengkapi penjelasan saya tadi atau hal yang lain atau hal baru dalam konteks kekinian atau mungkin juga hal-hal yang sudah pernah terjadi juga nggak masalah untuk menggambarkan itu. Atau mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan juga saya persilahkan. Silahkan. Yang ingin bertanya atau kalau tidak saya mohon untuk
Ya, nggak harus semua juga nggak apa-apa tadi menjelaskan atau menyampaikan gambaran apa kasus yang menggambarkan bagaimana hubungan antara politik dan hukum. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak, izin. Ya, silakan Pak Sumarlan. Ya ini apa satu kajian menarik nih Pak terkait politik dan hukum ini gitu ya. Ya, Termasuk tadi ada giumnya gitu. Kalau saya sih ingin bertanya, idealnya kan memang penegakan hukum ini kan karena memang orang yang berpolitik ini kan punya idealisme yang lurus lah gitu ya Pak ya. ya, Kita mendapatkan begitu banyak fakta bahwa orang-orang yang terjun di politik ini kan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan mereka sehingga mengorbankan asas-asas hukum itu sendiri gitu Pak. ya, Ini kan apa ya? Saya sih melihatnya dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia ini kan sudut pandang ini tuh nggak ketemu gitu loh Pak. Jadi mm, contoh misalnya yang sekarang ABRI misalnya apa TNI RU gini kan. Satu sisi saya sebagai masyarakat melihat banyak hal yang baik dan penting ketika memang TNI itu terlibat ya khususnya di sipil gitu. Karena apa? mm, Karena saya melihat lembaga-lembaga yang dipimpin oleh sipil banyak apa ya eh, pelanggaran-pelanggaran yang justru lebih fatal gitu loh Pak. mm, Kita ketika dari sisi militer ya dipandang sebagai otoriter dan sebagainya, mereka masih punya batas sisi nasionalisme atau apalah gitu ya. Tapi saya melihat ini antara kubu sipil dengan yang TNI ini kan berbenturan gitu Pak. ya, Ketakutan-ketakutan lalu kayak gitu ya. Nah ini kan mendudukan perkara ini tuh kita harus bagaimana gitu loh Pak bijaknya itu. Satu sisi saya melihat bahwa ketika ada peran-peran TNI di masyarakat bisa mencegah huru hara misalkan. Saya melihat mm, apa ya, saya tinggal di mana di Kerawang yang banyak LSM ormas gitu Pak, premanisme di mana-mana gitu. Dan mereka hanya segan ke seragam loreng gitu Pak. mm, Kalau ke orang-orang sipil itu nggak apa nggak takut mereka gitu. mm. Nah ini kita mendudukan semacam ini tuh dari sudut hukum tidak dibenarkan gitu Pak. Tapi dari sisi realita kan orang-orang yang terjun inilah yang ditakuti ataupun yang disegani gitu Pak. Ya, Ya menurut pencerahannya antara tadi ya penegakan apa, politik dengan hukum ini gitu Pak. ya. Oke, makasih Pak Sumarlan ya pemberian info apa ya bahasanya case-nya begitu ya. Untuk kita coba amati atau kita coba analisis dari kacamata politik hukum ini tadi. Apa yang disampaikan Pak Sumarlan tadi kan isu terkait dengan revisi Undang-Undang TNI yang arah atau substansinya itu kan bagaimana TNI itu memasuki ranah-ranah yang seharusnya itu bukan ranahnya, yaitu ranah sipil, begitu ya, untuk kepentingan pertahanan keamanan atau memang untuk stabilitas atau memang untuk kepentingan kekuasaan. Nah, kira-kira begitu. Karena memang di dalam sistem demokrasi ya ini kan sebenarnya juga kalau kita tarik pada sejarahnya gitu ya. eh, Demokrasi itu kan hadir sebagai antitesa daripada kekuasaan otoriter. Nah, kekuasaan otoriter itu dulu itu kan bermula dari kekuasaan para diktator. Diktator itu kan rata-rata kan para apa namanya panglima-panglima atau penguasa para perwira-perwira militer di berbagai negara. Di banyak negara itu kan kalau dipimpin oleh para diktator itu kan biasanya ya mereka merupakan ini daripada militer, bagian dari militer. Ya terlepas kemudian kemudian muncul ada banyak partai politik yang bergerak sebagai apa namanya kekuatan sipil ya, karena partai politik ini kan sebenarnya kan sipil gitu. Karena itu di situ merupakan kelompok masyarakat yang mendirikan sebuah organisasi dan organisasi partai politik ini yang diakui sebagai organisasi yang bisa merebut atau mengambil kekuasaan. Nah, sedangkan kalau militer ini kan sebenarnya itu kan tujuan awalnya itu untuk kepentingan pertahanan keamanan dalam sebuah negara atau dalam pendirian negara sekalipun. Karena mereka tuh memiliki ya sistem organisasi, ada pemimpin, ada apa struktur organisasinya, bahkan sifatnya komando dan sebagainya. Itu kan sangat efektif sekali dalam konteks
memimpin atau mengelola negara. Makanya ketika sebuah negara yang dipimpin oleh apa namanya, pejabat dipimpin dari kalangan sipil, dari partai politik, ketika kemudian mengalami krisis ya, makanya militer itu kalau mengambil alih sangat kuat, sangat mampu, karena militer memiliki tadi itu ada pemimpinnya, sudah ibaratnya langsung kita kita analogikan aja, panglimanya langsung menjadi pemimpin negara misalnya begitu. Kemudian kan di bawah-bawah itu kan sudah banyak sekali, sampai sekecil apa namanya, sampai jabatan yang paling kecil atau struktur organisasi paling kecil itu kan lengkap itu. Nah, dulu kan hegemoni daripada militer itu kan sangat berbahaya terhadap kehidupan sipil. Makanya ada istilah sipil dan militer. Karena apa? Karena kalau militer ini kan punya alat pertahanan, dan salah satu alat pertahanannya di antaranya ya apa eh, yang bisa untuk yang mematikan ya. Di situ alat-alat persenjataannya ini kan bisa mematikan. Nah, itu potensi digunakan secara sewenang-wenang untuk menghantam lawan politiknya. Sehingga kalau militer itu masuk dalam jabatan kekuasaan, apa masuk dalam kekuasaan, lawan daripada kekuasaan militer itu nanti berpotensi akan dilawan secara militer juga. Maka dari itulah kemudian pemahaman demokratisasi, dulu kita reformasi, kita harus mensterilkan kekuasaan itu daripada kekuasaan militer, karena itu berbahaya sekali. Karena mereka dipersenjatai. Nah, dulu ketika zaman Partai Komunis Indonesia ya, ada isu akan mempersenjatai angkatan eh, kelima ya, yang AD, AL, AU, polisi, kemudian komunis itu mau dipersenjatai kan, itu kan isunya dulu seperti itu kan ditolak sama sama TNI ya, karena nanti akan menimbulkan pesaing juga kan, sipil punya senjata, militer juga punya senjata. Nah, akhirnya kan yang dipersenjata itu kan hanya militer ya, TNI Polri kalau di Indonesia, sipil itu kan nggak punya senjata, sehingga mereka ini diberikan keleluasaan untuk berpolitik atau berkuasa dalam sistem demokratis, karena lebih ketika sekalipun ada apa namanya persaingan antar kekuatan, itu tidak sampai pada pertumpahan darah menggunakan senjata, tidak sampai menimbulkan konflik peperangan. Kira-kira begitu. Karena ya kalau sudah militer atau sudah para yang punya senjata, ya nanti ujung-ujungnya tempuknya kan pertumpahan darah. Kan itu yang dibahayakan. Setidak-tidaknya kalau sipil dengan sipil itu ya hanya tawuran lah, kira-kira begitu kan. Ketemunya itu kan hanya tawuran saja, kira-kira. Kira-kira begitu. Nah, tetapi kan itu hal yang sifatnya teknis, tapi ada hal yang sifatnya ideologis juga. Kenapa kemudian militer ini kalau masuk dalam ranah jabatan sipil itu juga membahayakan, karena apa namanya, doktrin daripada militer itu kan ya tidak bisa dibantah ya, sifatnya itu kan ya memang di militer itu kan otoriter gitu kan, memang konsepnya di militer itu kan komando. Nah, sehingga hal-hal itu tidak bisa didiskusikan kembali. Karena memang tidak boleh mendiskusikan sesuatu di militer, karena nanti semua itu sudah diambil keputusannya oleh para pimpinan sama komandan-komandannya, nah, anak buah itu tinggal menjalankan. Nah, ini sebenarnya juga tidak cocok dengan konsep pengambilan keputusan secara politik yang berlaku di eh, apa namanya, apalagi kita menganut sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat, kan kira-kira begitu. Makanya eh, TNI Polri itu didesain sebagai profesional, alat negara yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan. Itu kan konstitusinya bilang demikian, ya kan? Tetapi kalau kemudian digunakan untuk kepentingan kekuasaan, untuk konteks pengambilan keputusan, untuk menjalankan organisasi negara, itu yang sebenarnya tidak tepat. Karena tadi itu nanti hal-hal yang sifatnya demokratis yang harusnya bisa dilakukan secara demokratis itu tidak bisa berjalan secara demokratis. Tapi kalau untuk konteks pertahanan dan keamanan itu memang dibutuhkan. Seperti tadi sampaikan Pak Sumarlan ya, di banyak kasus-kasus di masyarakat bahwa TNI Polri itu sangat penting fungsinya untuk menegakkan hukum dan pertahanan dan keamanan. Ini memang sangat dibutuhkan, tapi profesionalisme atau profesionalitas TNI Polri untuk itu toh.
tidak sampai pada hal-hal yang sifatnya pengambilan keputusan. Makanya dulu di MPR ada fraksi ABRI itu dihapuskan. TNI juga tidak diberikan hak politik, ya. Hak politiknya TNI itu kan menurut undang-undang ya bahasanya dicabut atau tidak boleh digunakan. Ya karena tadi itu, kalau kemudian digunakan itu sudah komando. Komandannya bilang pilih warna merah, ya semuanya warna merah. Pilih warna kuning, semuanya warna kuning. Ya karena komando, kira-kira kan begitu. Kalau sampai ketahuan tidak milih warna merah kan sangat ketahuan, misalnya gitu. Misalnya mereka TPS-nya kan sama misalnya. Saat misalnya dalam memilih di barak itu kan satu TPS. Nah, kalau ada yang milih warna biru kan kelihatan. Wah, ini kok ada yang milih biru kan begitu. Jadi masalah. Kira-kira begitu. Nah, maka dari itu yang paling penting daripada misalnya isu revisi Undang-Undang TNI itu bagaimana agar memang TNI itu tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya eh, sipil ya, apa ya bahasanya, kekuasaan yang seharusnya itu menjadi kedaulatan sipil, kan begitu. Dia hanya TNI Polri hanya sebatas melakukan penjagaan atas demokrasi itu sendiri, mengamankan pelaksanaan demokrasi itu, justru lebih mulia dan lebih bermartabat eh, daripada dia yang justru menjadi pelakunya, dia yang mengamankan situasi demokrasi itu kan, mengamankan pemilu, mengamankan pengambilan keputusan, mengamankan stabilitas negara itu justru lebih mulia dan lebih bermartabat daripada dia sendiri yang menjadi pelakunya. Kan jadi repot. Nah, kayak misalnya waktu reformasi, menjelang reformasi, ketika fraksi ABRI itu kan masih menjadi pengambil keputusan di MPR sebelum diubah undang-undang dasarnya. Didemo oleh teman-teman mahasiswa itu kan sejarahnya sama ya, masyarakat luas gitu kan. Ini kan menjadi repot. Satu sisi TNI Polri mengamankan situasi, sisi lain dia juga menjadi aktor dalam yang di demo itu. Kan menjadi hal yang apa ya? Dilematis dan apa istilahnya nggak pas saja kan begitu ya itu untuk untuk merespon kasus itu sehingga dari segi politik dan hukum memasukkan uh, apa namanya TNI Polri atau militer dalam pengambilan keputusan yang harusnya itu menjadi hak daripada masyarakat sipil itu sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan sistem demokrasi yang kita anut, yang kita terapkan atau yang kita bangun itu sendiri. Kecuali kalau tadi tujuannya itu adalah mengamankan jalannya daripada demokrasi atau sistem politik yang sudah kita bangun ini, bukan untuk ikut menjadi pelakunya. Saya kira begitu ya. Terkait dengan masuknya kesempatan masuknya jabatan militer di pos-pos yang seharusnya itu jabatan sipil. Nah, ini agak debatable ya. Apakah benar jabatan itu memang menjadi mutlak milik sipil yang menjadi hak daripada warga sipil atau masyarakat sipil menduduki. Apakah ini merupakan jabatan sipil atau jabatan militer? Karena kan diskusinya kan di situ. Misalnya kayak eh, apa badan penanggulangan terorisme, BIN, Badan Intelijen Negara, itu kan rata-rata dijabat oleh perwira militer. Kemudian penanggulangan bencana, BNPB, kemudian apalagi ya, biasanya Bulog, itu kan juga dijabat oleh para perwira-perwira militer. Nah ini kan juga debatable. Nah ini secara administrasi negara ini gimana? Ini kajiannya sudah kajian soal jabatan. Apakah benar jabatan itu memang harus dijabat oleh perwira militer yang dinas aktif atau gimana? Kan begitu. Makanya kan dalam sebuah kesepakatannya dulu era reformasi, ya kalau memang warga militer yang memang menjadi anggota militer ingin masuk dalam pos-pos jabatan negara itu harus mundur dulu, nonaktif dulu dari jabatan militernya, baru terbebas dari hal-hal yang sifatnya komando, ya kan? Dan dia bertugas dalam struktur organisasi militer, struktur organisasi negara yang di situ menggunakan sistem demokrasi. Ya walaupun dalam prakteknya sendiri itu juga komando juga karena yang namanya pimpinan dalam administrasi negara itu kan juga siapa sih sekarang yang dalam ASN sekalipun kan juga taat pada
atasannya, kalau nggak taat dimutasi di ini dan sebagainya. Tapi setidaknya itu kan itu lebih soft daripada administrasi militer dibanding administrasi sipil yang itu lebih soft dalam pelaksanaan keorganisasiannya. Kira-kira demikian. Ya walaupun saya merespon ya, memang militer itu sangat penting dan sangat berperan atau TNI itu dalam berbagai sendi kehidupan bernegara dan kita butuh itu. Tapi jangan sampai penggunaan kekuatan, penggunaan persenjataan itu bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin saat dia menjalankan perannya untuk mengamankan negara itu mereka merasa kursanya itu dicederai, kemudian menggunakan kesatuannya untuk hal yang sifatnya kontraproduktif. Kan itu sulit dicegah kalau itu sudah terjadi. Menjalankan fungsi pertahanan keamanan saja bisa melukai masyarakat, apalagi menjalankan fungsi yang lain. Kan begitu. Ini yang sebenarnya dikhawatirkan oleh para masyarakat sipil. Begitu Pak Sumarlan. Ada respon atau ada pertanyaan lagi? Oh ya, ya baru apa penjelasannya cukup memuaskan gitu Pak. Tapi kalau untuk apa ya berangkat dari kondisi hari ini gitu ya Pak ya. Ini kan kepercayaan sipil dengan sipil pun gitu kan tergerus gitu ya Pak ya. Betul. Apakah ini sebagai bentuk respon daripada militer gitu Pak Ya. melihat kondisi ini gitu ya dari sudut Hmm. pandang politik itu? Apakah ada hal yang lain gitu ya? Ya, bisa Karena saja, Pak. itu Bisa saja begitu. militer itu juga merasakan kok begini sih. Mungkin juga kita berasumsi para anggota TNI atau para warga militer lah. Ini gimana sih Pak, warga masyarakat sipil memimpin negara? Partai-partai politik ini gimana sih? Kita juga sudah belajar tentang tentang negara, kan? Mereka juga dididik ya tentang bagaimana mengelola negara itu kan juga ada pendidikannya di akademi militer itu sebenarnya tentang sumber daya alam, bagaimana mengelola, bagaimana memimpin dan sebagainya itu mengorganisasikan. Nah, mereka merasa mungkin juga gerah juga. Teman-teman militer ini kan juga merasa gerah ini gimana sistem politik demokrasi kok malah justru begitu. Mereka malah saling bertengkar sendiri. Juga gerah-gerahan itulah yang kemudian bisa jadi menimbulkan teman-teman daripada kesatuan militer ini merasa tergerak. Nah, kita harus adil. Termasuk ini, mohon maaf ketika kita agak mundur ke belakang, zaman era kegelapan Indonesia juga, ketika mereka merasa dikhianati oleh Partai Komunis Indonesia, ya kan? Soal ideologi. Nah, ini kan akhirnya ada benturan antara militer dengan sipil dalam konteks sipil ini adalah partai komunis, ya kan? Ya mungkin partai merasa militer merasa ada pengkhianatan yang dilakukan oleh sipil. Nah, sipil juga merasa demikian, ada pengkhianatan juga dilakukan oleh militer. Nah, akhirnya kan terjadi pertumpahan darah. Nah, sebenarnya hal-hal itu yang harus diminimalisir dalam berjalannya negara. Nah, negara-negara yang terus berperang, apalagi perang saudara, ini kan berpotensi mengambrukkan negara. Akhirnya negara itu apa namanya malah tidak fokus pada bagaimana mau mencapai tujuan bernegara, tapi bagaimana fokusnya meleram konflik atau meredam konflik. Tidak ada konflik itu suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi sebuah negara. Sehingga kita bisa fokus bagaimana membangun perekonomian, bagaimana kita menjaga apa namanya mencerdaskan kehidupan bangsa kalau tujuan nanti ya menjaga ketertiban ya, antar antar eh, negara dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira begitu Pak Sumarlan. Ya, ya, Pak. Baik, Pak. Makasih. Ada lagi teman-teman sekalian? Nih DPR RI sahkan RUU TNI jadi undang-undang. Ini sudah disahkan ini RUU TNI. Nah, materi muatannya kan memang salah satu yang ditolak masyarakat sipil kan tadi menduduki jabatan-jabatan yang saya sebut masih debatable juga sebetulnya. Harusnya analisisnya ini dari juga aspek administrasi ya, menilai apakah jabatan itu memang harus diduduki oleh perwira militer misalnya. Tapi kalau saya lihat memang revisi Undang-Undang TNI ini tidak sampai kemudian menjadikan TNI itu berperan apa ya menjadi pelaku politik.
Sejauh yang saya cermati tidak sampai ke sana, tapi kurang tahu ya. Mungkin pembacaan saya kurang, tapi yang jelas tidak sampai kemudian ada terbentuk fraksi ABRI, kemudian TNI politik dan sebagainya. Cuman memang dalam konteks menduduki jabatan sipil dia tidak diharuskan mundur. Kalau jabatan itu memang jabatan yang sifatnya membutuhkan jabatan daripada militer. Seperti yang tadi saya sebut misalnya Badan Penanggulangan Bencana, Badan Bakamla, Badan Keamanan Laut dan lain sebagainya. Nah, itu eh, apa namanya terkait dengan revisi, dan yang ini sebenarnya juga ditolak. Ya harusnya kan tadi idealnya itu kalau menduduki jabatan kenegaraan itu nonaktif dulu dari dinas militernya. Gitu. Ada pertanyaan atau ada diskusi sebelum ini saya akhiri? Cukup? Jadi paham ya, intinya materi yang didiskusikan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kita memahami politik itu apa, hukum itu apa, dan bagaimana hubungannya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan tadi apa yang sudah disampaikan Pak Sumarno itu juga sebenarnya sudah bisa menangkap bagaimana menganalisis suatu kasus itu dari kacamata politik dan hukum. Ya, bagaimana agar politik itu berjalan dengan ideal butuh hukum, bagaimana hukum itu bisa bisa menjadi instrumen yang bermanfaat dalam perjalanan politik. Apa namanya? Kehendak setiap individu, setiap kelompok itu kan punya kehendak, punya kepentingan. Nah, kepentingan itu dalam konteks negara itu kan harus disepakati, agar operasional itu kan harus disepakati. Misalnya ini hal yang Pak Sumarnan misalnya profesinya apa ini? Misalnya profesinya apa Pak Sumarnan? Ininya apa? Karyawan, Latar Pak. ya karyawan ya. Oke, berarti Pak. karyawan bisa dikatakan buruh ya, tenaga kerja ya. Dalam Ya. dalam konteks profesi organisasi itu kan biasanya apa namanya? Terkelompok dalam apa namanya? Pengertian buruh atau tenaga kerja. Dan saya juga beberapa kali membantu teman-teman buruh dari organisasi termasuk partai yang sekarang sudah ada partai buruh untuk mengadvokasi kepentingan-kepentingan buruh. Pak Sumarno punya kepentingan agar bagaimana diberikan kesejahteraan dalam bekerja, upah, jam kerja, waktu cuti dan lain sebagainya. Yang kemarin juga sempat kita uji ya di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja itu terkait dengan berbagai isu itu, waktu cuti dan sebagainya. Nah, itu kan upah dan sebagainya itu kan kepentingan para buruh, para pelaku. Nah, saat menghendaki adanya kesejahteraan dari upah, maka kita harus disepakati agar menjadi keputusan bernegara. Kalau nggak menjadi keputusan bernegara kan para karyawan ini akan mendapatkan kesejahteraan. Makanya kemudian ada istilah upah minimum regional, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten. Itu kan kesepakatan politik. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan mengatur bagaimana ketentuan formula untuk menentukan upah-upah minimum tadi. Yang menetapkan adalah pejabat administrasinya. Ya bisa kalau di daerah bisa kepala daerah, ya. Kalau secara kalau nasional nggak ada ya upah minimum kan regional atau kabupaten. Itu tapi ada formulanya. Tapi itu kan bergantung pada apa ya kondisi ekonomi secara nasional juga. Tapi sudah dipagari bagaimana ketentuan formula menentukan upah minimum itu. Termasuk waktu cuti, waktu istirahat, uang pesangon, dan lain sebagainya. Itu kan semua diformulasikan dalam sebuah aturan yang disepakati dalam sebuah undang-undang dan nanti akan diturunkan dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan turunannya. Tanpa buruh itu berorganisasi dan kemudian ada partai buruh juga atau buruh itu berpolitik, mustahil itu semua akan terwujud. Nah, intinya itu semua kan berjalan dari tadi politik dan hukum tadi itu. Nah, agar kepentingan buruh ini kaitannya dengan upah, dengan uang pesangon, waktu cuti dan lain sebagainya itu pro terhadap kepentingan buruh, tidak hanya pro terhadap kepentingan pengusaha, maka perlu ada hukum untuk mengatur itu semua, proses pengambilan keputusan itu. Maka kemarin ada mekanisme uji formil, uji material itu kan untuk men-challenge daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu biar tidak hanya pro terhadap pengusaha toh. Ya karena memang dalam isu keperburuan atau isu ketenaga kerjaan itu selalu yang berbentur dan pengusaha di tengah-tengah itu pemerintah. Akhirnya pemerintah itu memediasi
dua kekuatan ini. Dan bahkan buruh ini di negara-negara lain karena memang merasa punya kepentingan dan punya andil dalam konteks tata kelola negara, berpartai dan bisa meraih kekuasaan juga. Nah, seperti partai buruh di mana Korea Utara, ya kan? Dan di berbagai negara-negara yang partai buruhnya itu sangat kuat, misalnya begitu. Walaupun ya partai buruhnya itu partai buruh yang diktator juga akhirnya kan ke pemimpinnya kan begitu. Tapi untuk mengklaim bahwa dia berjuang untuk kepentingan buruh, kira-kira kan begitu. Ya itu soal masing-masing negara. Tapi pada intinya kalau untuk konteks di Indonesia dengan adanya sistem politik yang sudah kita sepakati yaitu demokrasi, maka hak-hak kelompok individu kelompok itu bisa diakui ya, apalagi kalau sudah berpartai ya, sudah menjadi partai politik, diberikan hak untuk berkompetisi lewat pemilu, kalau sudah apa namanya menang atau mendapatkan kursi ya bisa turut mengambil keputusan, kan begitu. Jadi itu jalannya politik dan hukum tadi itu. Aturan main bagaimana bagaimana kita bisa duduk di Senayan mengambil keputusan itu diatur oleh hukum, ada hukum pemilu atau undang-undang pemilu dan lain sebagainya ya. Siapa yang membuat pemilu ya para aktor-aktor politik ya, muter politik hukum hukum politik gitu terus intinya. Ya, tapi bagaimana agar agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Ya, itu harus berimbang keduanya. Makanya ada istilah hubungan yang ketiga tadi itu, keduanya saling membutuhkan. Siapa sih yang ingin dikhianati ketika mengambil keputusan? Partai buruh misalnya, atau Pak PDIP sekalipun kan juga nggak mau dikhianati, maka butuh hukum. Hukumnya apa? Konstitusi memastikan memastikan berjalannya kompetisi itu berjalan dengan baik, gitu. Akhirnya ujung-ujungnya partai politik juga butuh hukum, kan kira-kira begitu. Walaupun dia sebagai pelaku politik, kalau nggak ada hukum, misalnya pas waktu pilpres, nggak ada sengketa, nggak ada persengketa apa tempat untuk menyelesaikan sengketa hasil perselisihan hasil pemilu. Nah, kan repot juga. Mereka akhirnya tarung sendiri-sendiri. Pokoknya aku yang menang, aku yang menang, aku yang menang. Nggak ada lembaga yang menyelesaikan. Nah, itu hukum kan yang berfungsi. Akhirnya ada Mahkamah Konstitusi yang menjalankan fungsi penyelesaian konflik politik itu. Nah, kurang lebih demikian. Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk menjelaskan hubungan antara politik dan hukum. Semoga bisa membantu, bisa digunakan oleh teman-teman sekalian dalam memahami situasi, dalam memahami kasus. Setidak-tidaknya kita tidak menjadi individu yang sumbu pendek. Ada kasus langsung kita meledak tanpa kita memahami konteks atau masalahnya. Kita setidaknya dengan belajar politik dan hukum kita paham kenapa kok revisi Undang-Undang TNI diinisiasikan, kenapa diproses begitu cepat. Nah akhirnya kan pemikiran-pemikiran seperti Pak Sumarlan tadi kan muncul. Ini apa gara-gara memang kekuasaan sipil ini kacau ya? Apakah mereka sekarang taruh apa tengkar sendiri sehingga militer juga merasa punya andil untuk menyelamatkan negara dan sebagainya. Nah, kita coba jernih dalam menganalisis sehingga akan sangat objektif dalam membaca situasinya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah masih ada 2 pertemuan bersama dengan saya selaku tutor. Apakah nanti di sesi presentasi biasanya atau sesi diskusi, karena ada tugas ya dari Pak Saleh untuk mata kuliah ini. Kita akhiri dengan bersama-sama baca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.